Halo sahabat Edu, kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana jurusan akuntansi di sekolah menengah kejuruan ya. Ini menurut keputusan Dirjen ya, dasar dan menengah. Jadi kita akan cari tahu bagaimana belajar akuntansi di SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Nah, di sini kita cari tahu dulu ya untuk jurusan akuntansi atau kompetensi keahlian akuntansi itu masuk ke dalam bidang apa. Nah, ini keputusan ini tentang spektrum keahlian. Nah, ini memuat tentang daftar bidang keahlian SMK yang ada di seluruh Indonesia. Ya, kita cari tahu dulu kira-kira termasuk ke dalam bidang keahlian apakah akuntansi itu. Nah, di sini teknologi dan rekayasa ini tidak ada ya, akuntansi tidak ada, ini teknik semua. Terus juga di sini ada energi pertambangan, di sini juga tidak ada akuntansi ini khusus ya. Jadi bidang keahlian teknologi informasi juga tidak ada akuntansi di sini. Adanya kalau tidak salah di nomor 7 yaitu bisnis dan manajemen. Ya, jadi bidang keahliannya bisnis dan manajemen, program keahliannya akuntansi dan keuangan, kompetensi keahliannya itu adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Di sini akuntansi dan keuangan ini ada 3 kompetensi keahlian ya. Yang pertama akuntansi dan keuangan lembaga, yang kedua perbankan dan keuangan mikro, dan yang ketiga yaitu perbankan syariah. Nah, di SMK juga ada tuh jurusan perbankan syariah ya. Nah, ini lebih spesifik untuk keuangan syariah. Nah, di sini untuk bisnis dan manajemen ini rumpun program keahliannya yaitu bisnis pemasaran, manajemen perkantoran ya, dan di sini juga untuk kompetensi keahliannya ada bisnis daring dan pemasaran, ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jadi ini untuk rumpun ya atau bidang keahliannya masuk ke dalam bidang bisnis dan manajemen. Mungkin kalau kuliah istilahnya fakultas ya, mungkin bisa seperti itu, fakultas FEBI, fakultas bisnis Islam biasanya ada begitu, ada fakultas FEB, fakultas ekonomi dan bisnis gitu. Jadi kalau di perguruan tinggi kira-kira namanya itu adalah fakultas ya. Nah, kalau di sekolah kan tidak ada fakultas, adanya kompetensi keahlian, program keahlian, dan bidang keahlian ini. Nah, terus untuk jurusan akuntansi ini belajarnya apa saja sih? Nah, kita lihat di struktur kurikulum ya. Struktur kurikulum kita lihat di sini struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum ini dia ya. Struktur kurikulum akuntansi dan keuangan, di sini program keahliannya akuntansi, kompetensi keahliannya akuntansi dan keuangan lembaga. Ini mata pelajarannya, ini alokasi waktunya ya dalam 1 tahun. Nah, biasanya dibagi dengan jumlah minggu efektif, jadi menghasilkan ini. Ya, jadi untuk mata pelajaran akuntansi itu ada sama aja ini ya, ini uraian di tiap semesternya. Untuk muatan nasional, pertama mata pelajarannya dibagi 3, ada muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Untuk muatan nasional itu di sini terdiri dari PAI, PAPB ya, pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam, terus pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, biasa pendidikan Islam biasanya ya. Terus pendidikan Pancasila, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa asing atau bahasa Inggris. Terus muatan kewilayahannya seni budaya, pendidikan jasmani, dan kesehatan. Nah, di sini masing-masing untuk kejuruannya. Kejuruannya di sini untuk muatan peminatan kejuruan atau C1 atau bidang keahlian ada SIMDIK. Nah, belajar simulasi komunikasi digital, terus ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Ini materi di kelas 10 ya, semester 1 dan semester 2. Jadi untuk materi dasar bidang keahlian ini untuk di kelas 2 dan di kelas 3 tidak ada, adanya di kelas 1. Terus C2-nya juga sama, adanya di kelas 1, ini 2 jam,
per minggu ya, 2 jam per minggu untuk semester 1 semester 2. Untuk akuntansi juga sama. Di sini ada akuntansi dasar nih, banyak nih, 5 jam per minggu ya di semester 1 dan semester 2. Perbankan dasar 3 jam di semester 1 dan di semester 2. Jadi ini per minggunya 3 jam ya. 1 jam SMK itu satuan menitnya atau satuan waktunya yaitu 45 menit. Nah, jadi 1 jam di pendidikan menengah kejuruan itu yaitu 45 menit per jamnya. Adapun 1 jam umum kan 60 menit. Nah, kalau untuk pembelajaran yaitu 45 menit untuk 1 jamnya. Namun biasanya oleh sekolah disesuaikan untuk menambah aktivitas kegiatan kurikulum sekolah. Jadi bisa jadi 40 menit ya. Selanjutnya ini kompetensi keahlian atau C3 ya, atau mata pelajarannya ini khusus untuk akuntansi nih, ada praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Di sini perusahaan jasa seperti perbankan, perusahaan dagang seperti Indomaret yang usahanya itu hanya menjual barang yang sudah siap konsumsi. Terus manufaktur, pengolahan dari bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, ini ada proses pencatatannya masing-masing. Jadi ada 3 ya, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Bagaimana pencatatan akuntansinya? Ini dipelajari di kelas 2 dan di kelas 3. Kelas 2 6 jam per minggu ya, kelas 3 7 jam per minggu. Ini banyak sekali, makanya ini bisa maksimal harusnya karena memang waktunya banyak ya. Selanjutnya juga untuk praktikum akuntansi lembaga seperti instansi pemerintah, kelurahan, kecamatan ya, terus instansi-instansi pemerintah lainnya. Terus akuntansi keuangan, komputer akuntansi, juga ada pajak dan produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi untuk nomor 6 ini ada produk kreatif ya dan kewirausahaan. Waktunya cukup panjang dan ini yang paling banyak. Jadi dalam 1 minggu itu 7 jam. Dan ini dalam 1 hari. Biasanya ini tidak dipotong. Jadi dari pagi sampai siang ini belajar kewirausahaan ya. Jadi ini lumayan banyak. Jadi SMK itu bedanya begitu. Jadi bagaimana caranya SMK itu melahirkan SMK itu secara institusi melahirkan angkatan kerja, atau istilahnya dengan kata lain SMK itu harus mampu memiliki BMW katanya. Yang memiliki kompetensi BMW. Apa itu BMW? Kompetensi bekerja, kompetensi B-nya itu bekerja, M-nya itu melanjutkan atau lulus ke jenjang perguruan tinggi, dan W-nya adalah wirausaha. Nah, harapannya dengan struktur kurikulum seperti ini anak SMK ke depan bisa mandiri ya. Jadi bisa dengan bekerja, bisa dengan wirausaha ataupun melanjutkan sambil berwirausaha. Jadi itu harapannya masuk ke sekolah SMK. Ya, SMK kelebihannya itu. Jadi bisa melanjutkan, bisa kerja ataupun bisa wirausaha. Di sini makanya negara kita Indonesia ini presiden saja menganjurkan untuk memaksimalisasi pendidikan SMK dengan adanya PP revitalisasi SMK untuk bagaimana menyiapkan angkatan kerja dan menyiapkan angkatan yang bisa mandiri dengan melakukan kegiatan usaha. Nah, bagaimana sih ini? Contoh ambil satu ya, ini ekonomi bisnis. Di ekonomi bisnis ini mempelajari apa saja? Nah, mari kita cek contoh ya, ekonomi bisnis kita cek mempelajari apa saja. Kita lihat KD-nya. Ini KD-nya ya. Jadi kita coba cek Ctrl F ya untuk langsung. Nah, ini ekonomi, udah kelihatan ekonomi bisnis. Nah, di sini ekonomi bisnis ini ada 3.1, ada 4.1. Nah, 3.1 itu kompetensi pengetahuan 1, 4-nya kompetensi keterampilan 1. Jadi materinya itu mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Ini pengetahuannya dan keterampilannya. Peserta didik diharapkan memberikan atau mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah ekonomi. Ada berapa untuk 1 tahun ekonomi bisnis? Ada 11 ya, ada 11 kompetensi pengetahuan dan 11 keterampilan. Jadi harapannya peserta didik belajar ekonomi bisnis dalam 1 tahun itu memiliki kompetensi 11 atau 11 kompetensi ini, baik pengetahuan ataupun keterampilan. Nah, itu sekitar
untuk uraian beberapa contoh materi. Untuk selebihnya mungkin nanti bisalah nanya-nanya, nanti saya kasih tahu untuk terkait mata pelajaran yang lain mungkin ya, untuk bagaimana materi-materi yang ada di SMK. Jadi sebelum memilih jurusan, coba dilihat dulu kira-kira pelajarannya seperti apa ya, materinya seperti apa, dan nantinya kitanya mampu atau tidak. Nah, kalau masih sekolah, saran saya jangan pikir saya nggak mampu karena masih sekolah ya. Jadi terus saja belajar, karena sejatinya kita lagi berusaha, nanti insya Allah atau mudah-mudahan Tuhan memberikan kemudahan. Jadi jangan putus asa dulu ya, jangan putus asa, semangat terus belajar, semangat terus membina diri untuk memiliki kompetensi BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Salam semangat dari sahabat Edu, terima kasih.